Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sauki Mawarzan dengan NIM 210 6582 dari KSPJKR mata kuliah Psikologi Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu tentang psikologi. Nah, jadi belajar keterampilan gerak ini adalah seperangkat proses internal yang mengantarkan ke arah perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai akibat dari proses latihan atau pengalaman dan bukan karena pengaruh kondisi tubuh yang bersifat sementara seperti keadaan sakit, lelah, jenuh karena obat-obatan atau proses kematangan fisik. Nah, jadi belajar juga memiliki 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, proses, dan keluaran. Atau bisa disebut juga input, proses, dan output. Nah, terus juga ada beberapa ciri pokok dalam belajar keterampilan gerak. Nah, jadi yang pertama itu ada merupakan seperangkat proses internal yang berhubungan dengan aktivitas pemberian latihan atau pengalaman. Nah, yang keduanya tidak secara langsung atau tidak secara tatap muka dapat diamati, dan yang ketiganya itu ada perubahan perilaku yang terjadi relatif permanen. Jadi berdasarkan perspektif kognitif belajar keterampilan gerak jadi dapat dirangkum ada 3 tahapan. Nah, tahapan proses. Yang pertama itu ada tahap kognisi, ada tahap asosiasi, dan tahap otomatisasi. Terus juga adapun menurut perspektif sosial kognitif, nah itu juga terdiri dari 4 tahap. Nah, jadi yang pertama itu ada tahap observasi, ada tahap imitasi, ada tahap kontrol diri, dan tahap regulasi diri. Terus juga belajar keterampilan gerak itu dipengaruhi oleh 2 variabel pokok. Nah, yang variabel pertama itu ada variabel internal dan eksternal. Nah, disebutkan atau bisa diartikan variabel internal itu melekat pada diri atlet. Terus juga terdiri dari subvariabel kemampuan gerak, pengalaman, kesiapan, dan motivasi. Nah, terus juga sedangkan variabel eksternal itu tersumber dari luar individu. Jadi terdiri atas subvariabel kondisi proses latihan dan lingkungan. Itu subvariabel proses latihan juga meliputi indikator umpan balik. Nah, jadi ada penguatan, terus juga kondisi latihan. Nah, sementara subvariabel yang lingkungannya mencakup indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, terus belajar keterampilan gerak itu dapat diklasifikasikan ke dalam 4 sistem. Nah, jadi di dalam keterampilan gerak itu bisa dimasukkan ke dalam 4 sistem. Nah, yang pertama ada sistem keterampilan gerak terbuka dan tertutup. Yang kedua ada sistem keterampilan gerak diskrit, serial, dan kontinu. Nah, yang ketiganya ada keterampilan gerak kasar dan halus. Nah, yang keempat, yang terakhir ada keterampilan kognitif dan keterampilan gerak. Nah, jadi umpan balik itu bisa disebut informasi yang diterima oleh atlet sebagai hasil dari proses pengamatan atau yang bisa disebut juga observasi yang dilakukan oleh pelatih terhadap proses belajar dan penampilannya, seperti itu. Nah, terus umpan balik juga memiliki 3 fungsi. Jadi si umpan balik itu tuh mempunyai 3 fungsi yang utama. Nah, itu yang pertama itu ada fungsi sebagai motivasi, yang kedua adalah fungsi sebagai hukuman dan
fungsi penguatan. Nah, serta informasi perbaikan kesalahan. Terus juga ada empat jenis umpan balik yang dapat digunakan dalam proses belajar keterampilan gerak. Yang pertamanya ada pengetahuan tentang hasil. Yang keduanya ada pengukuran objektif. Yang ketiganya ada pemantauan diri. Yang keempatnya dan terakhir ada tayangan video dalam berbentuk tayangan video. Jadi fungsi jenis umpan balik itu. Jadi tadi yang pertama ada pengetahuan tentang hasil, ada penguatan objektif, ada pemantauan, dan juga ada tayangan video. Oke, sekian pemaparan materi bab 2 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.